pemain yang ada dalam permainan softball. Yang pertama ada infielder. Nah, infielder adalah seorang penjaga yang berada di daerah lapangan dalam. Selanjutnya ada outfielder. Outfielder adalah pemain penjaga yang berada di area lapangan bagian luar. Selanjutnya ada catcher. Catcher adalah regu pemain yang bertugas menangkap bola hasil lemparan dari pitcher yang tidak dapat dipukul oleh batter. Selanjutnya ada pitcher. Pitcher adalah pemain yang melakukan lemparan sajian kepada batter. Dan yang terakhir ada batter. Batter adalah pemain yang bertugas sebagai pemukul bola. Selanjutnya, dalam permainan softball ada dua regu yang bermain. Yang pertama adalah regu penyerang atau offense, dan yang kedua ada regu bertahan atau defense. Nah, di sini regu offense adalah regu yang menggunakan helm biru. Nah, ini dia menunggu bergantian untuk memukul. Ya, untuk regu bertahan atau defense, dia berada di lapangan. Nah, dia bertugas menjaga. Masuk ke pola penyerangan softball. Pola penyerangan dalam permainan softball dibutuhkan untuk mencetak angka. Penyerangan membutuhkan kerjasama dari pemain-pemain dalam sebuah tim. Taktik dalam penyerangan softball adalah siasat yang dipergunakan oleh regu yang mendapat giliran memukul secara individu atau kelompok untuk menyerang lawan dan berusaha memperoleh nilai dan kemenangan dalam pertandingan. Berikut macam-macam taktik penyerangan dalam permainan softball. Yang pertama ada pukulan tanpa ayunan atau ban. Pukulan tanpa ayunan adalah usaha pemukul melakukan pukulan ke arah base pertama, pitcher atau base ketiga dengan tujuan untuk membantu pelari menuju base di depannya. Pukulan ban dilakukan dengan cara bola hanya disentuh perlahan. Selanjutnya ada pukul dan lari atau hit and run. Adalah siasat yang dilakukan oleh pemukul untuk membantu agar pelari dapat maju beberapa base di depannya dengan selamat. Taktik ini dilakukan apabila ada pelari di base 1 atau 2. Keuntungan pemukul lari adalah memungkinkan tidak terjadinya out sehingga dapat membantu mencapai base di depannya. Yang ketiga adalah mencuri base. Mencuri base adalah siasat yang dilakukan oleh pelari di base. Keberhasilan siasat ini dipengaruhi kecepatan dan kejelian pelari melihat pelepasan bola oleh pitcher. Selanjutnya, pukulan melayang. Pukulan melayang ini sangat tepat dilakukan pada saat permainan berlangsung ketat.
Hal ini dilakukan sebelum terjadi dua mati atau selisih nilai tidak lebih dari 2. Ada pemain di base 3 atau base 2 dan base 1. Pukulan melayang harus dilakukan oleh seorang pemukul yang baik, karena harus memukul bola melambung ke arah outfield. Selanjutnya, pola pertahanan. Pada dasarnya, taktik pertahanan permainan softball adalah siasat atau usaha dari regu penjaga lapangan untuk bertahan mematahkan atau menangkis serangan lawan dengan jalan mematikan pelari atau pemukul agar tidak maju ke base di depannya atau mendapatkan nilai. Selanjutnya, daerah penjagaan softball. Daerah penjagaan dalam softball itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, daerah infield atau dalam. Yang kedua, daerah outfield atau luar. Daerah infield atau dalam adalah daerah yang berbentuk punjur sangkar. Nah, jadi di sini nanti ditempati oleh pemain infielder. Terus yang kedua adalah daerah luar atau outfield. Ya, jadi yang melengkung di sini di atasnya bujur ini adalah daerah outfield. Berikut taktik pertahanan. Pada permainan softball ada 2 macam taktik dan strategi pertahanan, yaitu pertahanan infield dan outfield. Secara keseluruhan, sistem pertahanan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Sistem pertahanan pendek atau close system atau biasa disebut C position. Pertahanan ini digunakan bila ada pelari di base 3 yang menentukan kemenangan atau keadaan sama dan dalam keadaan kurang dari 2 mati atau out. Selanjutnya, sistem pertahanan medium atau medium system atau me position merupakan posisi agak lebih aman, terutama jika menghadapi lawan yang suka melakukan pukulan pendek atau ban, dan untuk mencegah pelari di base tidak dapat maju ke base berikutnya, atau digunakan untuk melakukan double play, artinya mematikan 2 pelari sekaligus dalam waktu dan momen yang bersamaan dan berurutan. Selanjutnya ada sistem pertahanan jauh atau dalam, atau disebut deep system atau deep position. Pertahanan ini digunakan untuk menghadapi situasi tanpa atau tidak ada pelari satupun di base, sedangkan pemukulnya adalah pemukul jauh dan akurat, sehingga kemungkinan lawan untuk mendapatkan nilai sangat kecil, atau sebaliknya, yaitu besar kemungkinan bagi regu lapangan untuk mematikan lawan. Sebab dalam keadaan seperti ini, pihak lawan ada kecenderungan untuk memukul bola sejauh mungkin. Nah, di sini ada posisi bertahan dalam softball. Ya, ada nama-namanya. Pada posisi pemain bertahan, terdapat 9 posisi yang harus diisi oleh setiap masing-masing tim. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
yang nomor 1 atau di sini P, nomor 1 atau P adalah pitcher, merupakan pemain pelambung atau bola sajian. Yang kedua ada C atau catcher, adalah pemain yang bertugas menangkap bola yang dilambungkan oleh pitcher. Yang ketiga atau 1B atau first base adalah pemain pada posisi penjaga yang bertugas melempar, menangkap jika bola mengarah pada first base dan menghentikan pemain yang akan berlari menuju first base. Selanjutnya ada nomor 4 atau posisi di sini 2B. Disebut second base, adalah pemain pada posisi penjaga yang bertugas melempar, menangkap jika bola mengarah pada second base dan menghentikan pemain yang akan berlari menuju second base. Kelima atau 3B disebut third base, adalah pemain pada posisi penjaga yang bertugas melempar, menangkap jika bola mengarah pada first base, menghentikan pemain yang akan berlari menuju third base. Selanjutnya yang keenam atau di sini SS adalah shortstop, pemain yang bertugas meneruskan bola ke pemain yang menjaga second ataupun ke third base. Pada posisi ini dibutuhkan pemain yang lincah karena dia akan bertugas di dua daerah, yaitu second dan third base. Selanjutnya ada pemain nomor 7, 8, 9 atau LF, SCF, dan RF. Merupakan pemain outfielder. Ya, jadi LF itu adalah left field, CF itu center field, dan RF itu adalah right field. Ya, tugas dari ketiga pemain ini adalah menangkap, melempar, atau meneruskan bola ke pemain penjaga yang berada di daerah infield. Nah, selanjutnya ada cara mematikan lawan dalam permainan softball. Yang pertama adalah dengan cara tangkapan langsung. Jadi ketika pitcher melambungkan bola sajian kepada batter dan batter berhasil memukul bola, nah namun bola itu melambung dan sebelum jatuh ke tanah bisa ditangkap oleh regu penjaga baik di infield maupun outfield. Nah, dengan cara ditangkap langsung, nah otomatis batter tersebut akan mati atau out. Itu adalah cara mematikan dengan tangkapan langsung. Selanjutnya adalah mematikan di base. Jadi ketika seorang batter atau pemukul melakukan pukulan dan pukulannya mengarah ke manapun, nah dia berusaha berlari ke base 1. Nah, namun sebelum dia sampai ke base 1, bola yang tadinya dipukul sudah dipegang oleh penjaga B1 dan penjaga B1 sudah menempati base 1. Nah, jadi siapa yang dahuluan menuju B1, jadi bola atau batter tadi. Ya, kalau misal memang batter dia masih hidup.
Tapi jika bolanya dahuluan, maka batter atau pemukul tadi dinyatakan mati atau out. Yang ketiga, tip atau menyentuhkan bola ke badan. Ya, jadi misal ada salah satu pemain penyerang berada di base 1 dan dia berusaha berlari ke base 2. Namun bola yang tadinya di luar ataupun di dalam itu dilempar ke salah satu penjaga base 1 atau base 2. Nah, bola itu kemudian disentuhkan ke badan pemain penyerang. Jadi ditipkan ke pemain penyerang, bukan dilemparkan. Nah, itu berarti dinyatakan out atau mati. Selanjutnya, yang keempat adalah kesalahan dari batter atau memukul, yaitu gagal memukul bola sebanyak 3 kali atau strike sebanyak 3 kali. Ya, jadi ketika pitcher melakukan lemparan kepada batter atau pemukul, nah, terus seorang batter dia melakukan kesalahan dengan tidak bisa memukul bola sebanyak 3 kali, maka dia dinyatakan mati atau out. Selanjutnya adalah double base. Jadi permisalan di base 1 ini ada regu penyerang. Nah, kemudian temannya melakukan pukulan lagi. Ya, jadi ada batter kedua melakukan pukulan. Setelah dia memukul, dia berlari menuju base 1. Namun seorang pemain yang berada di base 1, dia ragu-ragu untuk berlari menuju base 2, jadinya dia tetap di sini. Ya, maka pemain yang tadi ragu-ragu itu akan mati atau out. Jadi pemain yang tidak berlari terus menjadikan 2 orang yang berada di salah satu base. Nah, maka pemain yang tidak berlari itu akan mati. Nah, itu tadi ada 5 cara mematikan lawan, ya. Yang 3 cara yaitu mematikan dengan cara menjaga, yaitu dengan tangkapan langsung, mematikan di base, dan tip menyentuhkan bola. Sedangkan yang 2 cara yaitu adalah kesalahan dari batter sendiri. Ya, terima kasih. Sekian materi softball yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.